Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, di sepanjang hidupnya manusia sudah pasti akan terus-menerus diganggu oleh setan. Sejak bayi yang baru lahir juga memperoleh gangguan dari setan. Tak putus setan akan terus mengganggu hingga ajal menjemput. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat. Karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bisa jadi, dia akan mendatangi manusia ketika kematian. Lalu bagaimanakah cara setan menyesatkan manusia menjelang ajal? Mengapa hingga ajal pun mereka bernafsu menyesatkan? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat, setan begitu dendamnya dengan anak Adam sehingga dia bersumpah di hadapan Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iblis bersumpah, demi keagunganmu ya Rabb, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu. Selama ruh mereka masih di kandung jasad." Allah berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka, selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Atas sumpah ini, iblis dan bala tentaranya sangat antusias untuk menyesatkan manusia, terutama di suasana-suasana genting. Ketika manusia di posisi sangat labil, setan mengganggu dan menggoda kita agar jauh dari Allah bukan hanya pada saat kita masih sehat dan hidup. Namun ketika menjelang wafat sekalipun, kita akan tetap diganggu dan digoda olehnya agar berpaling dari Allah. Gangguan terdahsyat yaitu pada saat sakaratul maut. Nabi SAW mengajarkan doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tipu daya syaitan di saat sakaratul maut." Karena itu, agar kita selamat dari gangguan setan saat sakaratul maut, kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlindung dari segala gangguannya. Lantas, bagaimanakah setan mengganggu kita saat menjelang wafat? Dan apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga diri dari godaan setan tersebut? Setan mendatangi manusia ketika sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat, karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menggoda iman hambanya. Bisa jadi, dia akan mendatangi manusia ketika di ujung kematian. Karena itu, salah satu doa yang dipanjatkan Nabi SAW yaitu beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak disesatkan setan ketika kematian menjemput. Dalam salah satu doanya, Nabi SAW mengucapkan, "Aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Al-Khattabi menjelaskan hadis di atas dengan menyebutkan beberapa bentuk gangguan setan ketika mendekati kematian. Nabi SAW berlindung dari disesatkan setan ketika kematian. Bentuknya adalah setan mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia. Lalu setan menyesatkannya, hingga menghalangi dia untuk bertaubat, atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya atau memohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan, atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya, sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat. Sehingga di akhir hidupnya, dengan keburukan lalu dia bertemu Allah dalam kondisi dia murka kepadanya. Kemudian Al-Khattabi menegaskan,
Diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya, kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkan pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya. Aunul Ma'bud. Kisah ulama yang dihampiri setan saat maut hendak menjemput. Dikisahkan tentang beberapa kejadian yang dialami para ulama. Ketika proses kematiannya, setan berusaha untuk menggodanya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Kisah ini diceritakan oleh Abdullah putra Imam Ahmad. Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku, Ahmad. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan dan sadar lagi. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya sambil berkata, "Tidak, menjauh." Beliau lakukan hal itu berulang kali. Maka aku tanyakan ke beliau, "Wahai ayahanda, apa yang Anda lihat?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya." Dia mengatakan, "Wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu." Aku katakan, "Tidak, masih jauh. Tidak, masih jauh." Tazkirah Al-Qurtubi. Maksud cerita tersebut yakni tentang upaya setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar, ini adalah tipuan, sehingga beliau pun menolaknya dengan tegas. "Tidak, saya masih jauh. Tidak seperti yang kamu sampaikan." Selain itu dikisahkan juga kejadian yang pernah dialami salah satu ulama Cordoba. Seperti yang diceritakan Imam Al-Qurtubi. "Saya mendengar guru kami Abu Abbas Ahmad bin Umar di daerah perbatasan Iskandaria bercerita. Saya menjenguk saudara guruku, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad di daerah Cordoba. Ketika itu beliau sedang sekarat. Ada yang mentalkin beliau, ucapkan, 'La ilaha illallah.' Tapi orang ini malah menjawab, 'Tidak, tidak.' Setelah beliau sadar, beliau bercerita, 'Ada dua setan mendatangiku. Satu di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Yang satu menyarankan, matilah dengan memeluk Yahudi, karena itu adalah agama terbaik. Satunya berkata, matilah memeluk Nasrani, karena itu adalah agama terbaik.' Lalu aku menjawab, 'Tidak, tidak.'" Tazkirah Al-Qurtubi. Memang tidak semua orang mengalaminya. Ada yang mengalami kejadian demikian dan ada juga yang tidak mengalami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nilai amal ditentukan keadaan akhirnya." Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Doa memohon perlindungan dari gangguan setan menjelang sakaratul maut. Dalam hadis Abu Daud dan Nasai dari Abu Al-Yusar disebutkan bahwa dia berkata, bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan mengucapkan, "Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari terjatuh dari ketinggian, tertimpa bangunan, tenggelam dan terbakar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penguasaan setan kepada saya saat kematian. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kematian di jalanmu dalam keadaan melarikan diri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kematian di sengat hewan." Sahabat, dari ulasan tadi kita jadi mengetahui betapa giginya setan dalam menggoda dan menyesatkan manusia di dunia, bahkan hingga menjelang akhir hidup seorang manusia. Semoga Allah mengampuni dan menyelamatkan kita dari semua tipu daya setan yang terkutuk. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.